Penyebab tidak diberangkatkannya para pekerja migran Indonesia di Hong Kong ke Tanah Suci adalah travel haji tempat mereka mendaftar ternyata tidak terdaftar di Kementerian Haji Arab Saudi. Bagaimana nasib ke-43 korban travel haji bodong itu? Kita telah terhubung dengan Sulistiana, salah seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang menjadi korban penipuan travel haji bodong. Ibu Yana, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bu Yana sudah bertemu dengan pemilik perusahaan travel haji di Hong Kong ya. Lalu apa jawabannya? Mengapa kemudian tidak memberangkatkan Ibu Yana dan teman-teman ke Tanah Suci pada bulan lalu? Kami mengadakan pertemuan sesuai dengan janji yang diberikan sama pihak travel, pemilik travel, Pak Reda Kanawi ini pada tanggal 14 Mei 2023. Mereka memberi dua opsi. Yang pertama opsinya adalah kami harus menunggu setahun lagi, tahun depan, dan atau kalau misalnya kami tidak mau menunggu, kami menuntut uang kami kembali lewat jalur hukum di Hong Kong gitu. Tapi alasan mereka kemudian tidak memberangkatkan Ibu dan teman-temannya itu kenapa, Bu? Bahwa dua opsi ini tidak ada yang menguntungkan bagi kami. Bu Yana, ya lalu alasan mereka kemudian kenapa tidak mampu memberangkatkan Bu Yana dan teman-teman ini, alasannya apa? Ya, berasumsi ini adalah penipuan berencana. Halo? Ya, silakan Bu Yana. Mereka tidak memberi alasan pasti, hanya memberikan dua opsi itu saja. Dan ketika kami kemudian membantah bahwa tahun depan pun kami punya keyakinan tidak akan bisa berangkat karena tidak punya lisensi dari Kementerian Haji, mereka meminta kami untuk menuntut secara jalur hukum. Dan setelah tanggal 14 itu kami menempuh Jarsen Customer Council dan PIA, Travel Industry Authority. Ternyata ada aturan khusus di Hong Kong yang kami tidak mengetahuinya, yaitu ketika perusahaan limited di Hong Kong itu tidak perlu memberikan uang customer kembali ketika mereka mengajukan pilot. Kemudian invoice yang mereka keluarkan, kwitansi sebagai bukti itu tidak bisa kami gunakan untuk mengeklaim ke asosiasi travel itu. Karena dianggap invoice kami itu ilegal, tidak ada stempel dari Departemen Pariwisata Hong Kong. Lalu tindakan dari pihak berwajib kepada penyedia travel ini apa, Bu Yana? Sampai saat ini masih proses penyelidikan dan kami para saksi dimintai keterangan satu persatu gitu, belum selesai. Ya, mereka masih tahap proses penyelidikan. Tapi Mr. Reda Kanawi ini perizinan. Jadi Mr. Reda ini 2 kali mendirikan sebuah perusahaan travel haji, tidak pernah menggunakan nama dia di perizinan Hong Kong. Jadi kata polisi agak sulit untuk tersentuh hukum. Bu Yana melihat track record dari nama orang lain. Ya, Bu Yana melihat track record dari pemilik travel ini memang terindikasi penipuan. Kenapa kemudian akhirnya memilih penyedia jasa travel ini untuk kemudian berangkat haji, Bu Yana? Sebenarnya kami semua tidak mengetahui awalnya. Bertahun-tahun travel ini mempunyai track record bagus. Kemudian ada salah satu ulama Indonesia yang telah bekerja di Islamic Union of Hong Kong, yaitu Bapak Ustadz Muhaimin Karim, yang menjadi mutawif atau guide tour ketika nanti ada di Tanah Suci. Jadi Islamic Union dan Erwan Travel atau Paradise Travel ini punya kerjasama, sehingga kami percaya gitu, karena beliau sebagai Ustadz pun masih merekomendasikan ketika ada jamaah yang bertanya, misalnya kalau kami pengen haji dari Hong Kong, kira-kira travel mana gitu yang recommended, beliau merekomendasikan Erwan Travel ini karena beliau punya kerjasama, bukan beliaunya, Islamic Union yang punya kerjasama secara resmi. Bu Yana, ada berapa banyak Bu yang menjadi korban penipuan travel haji ini? Halo?
Secara total sebenarnya 140 orang, karena ini sistemnya cicilan, jadi ada beberapa yang belum sampai melunasi itu. Jadi ada sekitar 55 orang yang sudah melunasi di kisaran 83.000 dolar Hong Kong. Dan yang ada di grup kami untuk menuntut secara hukum ini ada 43 orang. Jadi di grup ini ada terpecah jadi beberapa. Ada yang dibantu lewat individu, ada yang dibantu lewat majikan, ada yang kemudian tergabung seperti kami ini dibantu oleh lembaga sosial NGO di Hong Kong. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk berangkat haji melalui travel ini, Bu Yana? Sebenarnya tahun 2019 itu hanya 39.000 dolar atau sekitar 75 juta. Kemudian karena pandemi 2020 sampai 2022 itu tidak ada keberangkatan haji 3 tahun ini. Jadi kemudian biaya membengkak menjadi 2 kali lipatnya. Respon dari KJRI seperti apa, Bu Yana? Halo, Bu Yana? Sebenarnya sebelum tanggal 14 Mei, ya. Ya, silakan Sebenarnya lanjutkan, Bu dari Yana. tanggal 14 Mei itu, dari tanggal 14 Mei sebelum Bapak Reda menemui kami sudah melapor ke KJRI. Tapi KJRI berstatement bahwa karena ini kasus lokal, jadi pihak pemerintah Indonesia yaitu KJRI tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu. Apakah ini artinya peluang untuk Ibu mendapatkan uang yang sudah hilang itu, sudah dibayarkan itu, apakah menjadi nihil, Bu? Sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang kami kembali lewat jalan damai. Kami menemui Islamic Union sebagai organisasi tertinggi Islam di Hong Kong yang kemudian punya kerjasama dengan Erwan Travel. Kemudian ketika kami melakukan audiensi, ternyata pihak Islamic Union juga lepas tangan, KJRI juga lepas tangan. Kemudian kami mencari keadilan lewat jalur hukum di Hong Kong pun, karena aturan hukum di Hong Kong yang sedemikian rumit, kami seperti punya harapan tipis untuk mendapatkan uang kami kembali. Sehingga jalan damai ini udah kami lakukan seperti kami ini kayak pupus harapan. Sampai akhirnya ada beberapa teman menyarankan untuk menghubungi Mbak Yuni TKW, salah satu YouTuber di Hong Kong yang punya konsen membantu teman-teman TKW di Hong Kong. Dari Bu Yuni lah akhirnya kami bisa terhubung dengan media nasional seperti Metro TV dan harapannya bisa terhubung dengan Kementerian Agama ataupun Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, karena Bu Khofifah punya hubungan baik dengan Islamic Union karena beliau beberapa kali mengadakan kunjungan di Hong Kong dan merupakan Dewan Penasihat Dewan Syariahnya Muslimat Muslimat NU di Hong Kong. Ya, Bu Yana sudah mencoba untuk melaporkan kejadian ini kepada BP2MI? Belum. Kami sebenarnya kalau saya pribadi belum punya akses untuk ke sana. Baik. Apakah ada kejanggalan, Bu, dari penyelenggaraan travel haji ini sejak awal yang mungkin sudah membuat kecurigaan dari para pengguna travel ini? Enggak, karena beberapa tahun sebelum pandemi mereka tetap lancar-lancar saja. Cuman kami para jamaah di Hong Kong tidak mengetahui bahwa tahun 2019 itu terjadi huru-hara di Mekah dari jamaah Erwan Travel ini, jamaah dari Jepang dan Korea. Karena Erwan Travel ini beroperasi di 3 negara, Jepang, Hong Kong, Korea. Baik. Sehingga Bu Yana, semoga ada. Iya. Baik, Bu Yana. Silakan, Bu, dilanjutkan kembali. Maksudnya ketika pihak jamaah Jepang dan Korea melakukan komplain secara langsung ke Kementerian Saudi Arabia, banyak jamaah Hong Kong yang tidak mengetahui. Dan faktanya Islamic Union of Hong Kong sebagai organisasi tertinggi Islam di Hong Kong yang punya kerjasama dengan Erwan Travel pun tidak tahu bahwa Erwan Travel ini telah di blacklist, sehingga tetap merekomendasikan jamaah yang baru untuk tetap
mendaftar ke Erwan Travel yang kemudian menjadi berubah nama menjadi Paradise Travel. Oke, baik Bu Yana, semoga ada jalan keluar ya. Semoga uang yang sudah dibayarkan itu bisa kembali tidak hanya kepada Bu Yana tapi kemudian juga kepada 140 pengguna jasa travel ini. Terima kasih Bu Yana telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.